Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara pembuatan tablet effervescent vitamin C. Next. Tablet adalah sediaan obat pada tekanan tinggi yang digempa atau dicetak dari serbuk kering, kristal atau granulat, umumnya dengan penambahan bahan pembantu menggunakan tekanan tinggi. Tablet dapat berbentuk silinder, kubus, batang, dan cakram, juga bentuk seperti telur atau peluru. Tablet effervescent merupakan tablet berbuih yang dibuat dengan cara kompresi granul yang mengandung garam effervescent atau bahan-bahan lain yang mampu melepaskan gas ketika bercampur dengan air. Next. Asam askorbat vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin ini juga dikenal dengan nama kimia dari bentuk utamanya yaitu asam askorbat. Pemberian yaitu serbuk atau hablur putih atau agak kuning, tidak berbau, rasa asam, oleh pengaruh cahaya lambat laun menjadi gelap. Dalam larutan cepat teroksidasi, kelarutan mudah larut dalam air, agar sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam kloroform, dalam ether, dan dalam benzen. Suhu lebur lebih kurang 190 derajat Celcius. Next. Bahannya yaitu ada vitamin C, NA-bikarbonat, aspartam, PVP, B6000, laktosa, dan alatnya ada gelas ukur, mortir dan stamper, cawan porselin, botol kaca, dan oven. Next. Prosedurnya yaitu bahan-bahan ditimbang seperti vitamin C, NA-bikarbonat, laktosa, B6000, aspartam, asam sitrat, dan asam tartat. Pembuatan mucilago PVP dilarutkan dengan air hangat, bisa juga memakai air biasa. Masukkan zat aktif vitamin C, tambahkan aspartam, laktosa, dan PVP. Lalu sisihkan agar merata, masukkan bikarbonat, garus ete homogen, asam sitrat, dan B6000. Masukkan asam tartat ete homogen, masukkan campuran asam sitrat, B6000, dan asam tartat ke dalam mortir pertama. Setelah tercampur, kemudian diayak menggunakan ayakan nomor mes 18. Setelah diayak, kemudian masukkan ke dalam kertas yang sudah dibentuk. Masukkan ke dalam oven sampai melembab, kemudian ambil dan diuji menggunakan alat suhu lembab. Ayak kembali menggunakan ayakan nomor mes 16. Dan seterusnya ada uji kecepatan alir granul, yaitu uji granul pada alir menghasilkan buih. Next. Terima kasih. Dan yang kedua yaitu ada cara pembuatan tablet gempa langsung. Next. Yang pertama itu ada pengertian tablet. Tablet adalah sediaan padat kompak dibuat secara gempa cetak dalam bentuk tabung pipet atau sirkuler. Kedua, permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah, atau zat lain yang cocok. Yang kedua yaitu ada tablet gempa, dibuat dengan cara pengempaan dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan pons atau cetakan baja. Next. Yang kedua yaitu ada formulanya. Yang pertama ada bahan asetosal, fungsinya itu zat aktif, presentasinya 26,67, bobot tiap tabletnya itu 80 mg, bobot tiap batchnya itu 20 gram. Yang kedua ada bahan SSG, fungsinya bahan penghancur, presentasinya 4%, bobot tiap tabletnya 12 mg, bobot tiap batch 18 gram. Yang ketiga itu ada bahan talkum, fungsinya pelincir, presentasinya 1, bobot tiap tabletnya 3 mg, bobot tiap batchnya 0,45 gram. Yang terakhir yaitu ada
Avicel PH101. Fungsinya itu sebagai bahan pengikat. Presentasinya 48,3, bobot tiap tabletnya 205 mg dan bobot batchnya 30,75. Jadi total untuk presentasinya 100, bobot tiap tabletnya 300, bobot tiap batchnya 4.500. Next. Dan ada prosedur yaitu menimbang bahan zat aktif yaitu asetosal, timbang semua bahan yang dibutuhkan, masukkan semua bahan-bahan ke dalam quick mixer untuk dihomogenitas, hidupkan alat dengan menekan tombol on dan biarkan sampai semua bahan tercampur merata. Evaluasi sifat fisik serbuk. Yang pertama yaitu ada uji sifat alir dan sudut diam. Masukkan semua serbuk ke dalam flow tester dengan arah memutar, lalu buka bagian bawah sampai bentuk serbuk keluar. Catat waktu yang dibutuhkan dan juga hitung sudut diam dari sudut tersebut. Yang kedua itu ada uji kompresibilitas. Masukkan serbuk sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur, lalu pasang ke alat tab density tester. Catat volume awal dan juga akhir serbuk dengan melihat garis pada gelas ukur. Yang ketiga itu ada pengempaan tablet. Yang keempat evaluasi sifat fisik tablet. Next. Yang kelima ada uji kerapuhan. Ketika kita bebas debukan terlebih dahulu tablet-tablet yang akan kita uji, lalu timbang semua tablet untuk bobot awal. Masukkan 20 tablet yang telah dibebas debukan dan juga ditimbang. Pasang pada alat variability tester dengan kecepatan 25 rpm. Bebas debukan semua tablet, lalu timbang kembali bobot tablet yang terakhir. Yang keenam ada uji kekerasan. Pasang tablet ke dalam alat untuk uji kekerasan yaitu hardness tester dan putar sampai tablet pecah. Catat berapa kilogram yang dibutuhkan tablet untuk pecah. Yang ketujuh yaitu ada uji waktu hancur. Masukkan tablet ke dalam alat disintegration, lalu pasang, kemudian alat dihidupkan dengan frekuensi 30 siklus per menit dengan waktu hancur per tablet tidak kurang dari 15 menit. Yang kedelapan ada uji keseragaman bobot, yaitu menimbang satu persatu tablet sebanyak 20 data evaluasi sifat fisik serbuk dan tablet yang didapat. Next. Nah, di sini ada tabel evaluasi serbuk, sifat alir, metode lanjut alir, bisa dilihat sendiri. Next. Yang kedua ada evaluasi serbuk uji kompresibilitas. Next. Dan ada evaluasi serbuk sifat alir, metode sudut diam. Next. Ada evaluasi tablet keseragaman bobot. Next. Ada evaluasi tablet kekerasan tablet. Next. Evaluasi tablet kerapuhan tablet. Next. Evaluasi tablet waktu hancur tablet. Next. Dan ada evaluasi tablet keseragaman kandungan. Next. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.